من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan usulun fit tafsir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di bab tentang al-mushtahiruna bit tafsir minas sahabah, yaitu orang-orang yang terkenal tafsirnya dari kalangan para sahabat. Ya, orang-orang yang terkenal tafsirnya dari kalangan para sahabat. Kemarin sudah kita sampaikan biografi dua sahabat yang dikenal dengan ilmu tafsirnya, yaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud, sebelumnya Ali bin Abi Thalib. Ya, tersisa satu lagi, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif, Abdullah ibnu Abbas huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sama-sama tahu bahwa Abdullah bin Abbas ini adalah anak dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Abbas itu saudaranya Abdullah, ya, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib itu memiliki 10 orang anak, ya, yang hidup di zaman Nabi atau yang masih ditemui oleh Nabi hanya 4 saja. Yang 6 orang laki-laki itu sudah meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada yang nyebut 4 ini siapa? Hamzah, Al-Abbas, Abu Thalib, Abu Lahab. Nah, 4 orang ini hidup di zaman Nabi. Adapun yang sudah meninggal adalah Abdullah, yaitu ayah Nabi SAW, kemudian Az-Zubair, kemudian Al-Harith, ada yang namanya Al-Ghaidaq, ya, Al-Muqawwam, dan Safar. Ya, ini 10 orang putra Abdul Muttalib. Kemudian beliau mengatakan, wulida qabla al-hijrati bi 3 sinina. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah. Ya, sebelum Nabi SAW hijrah. Berarti kata para ulama, beliau itu dilahirkan ketika peristiwa al-muqata'ah al-amah, peristiwa pemboikotan yang dilakukan orang kafir Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, diboikot selama hampir 3 tahun. Mereka nggak diajak ngomong, tidak boleh menikahkan putra-putri mereka dengan Bani Hashim, tidak berjual beli dengan mereka, tidak bertegur sapa dengan mereka, tidak boleh bermajlis dengan mereka, diboikot secara total, ya, kurang lebih hampir 3 tahun. Mereka tinggal di Syi'ib, ya, Syi'ib di celah-celah bukit yang dimiliki oleh Abu Thalib. Nah, itu di saat itulah Abdullah bin Abbas dilahirkan. La zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ibnu ammi. Abdullah bin Abbas ini sering menyertai Nabi SAW karena beliau sepupunya Nabi. Wa khalatuhu Maimunah tahtan Nabi SAW. Bibinya Abdullah bin Abbas, ya, bibinya Abdullah bin Abbas, khalah itu berarti saudari dari ibunya. Ya, saudari dari ibunya. Abdullah bin Abbas itu ibunya Ummu Fadl. Ummu Fadl ini punya saudari namanya Maimunah bintul Harith. Nah, itu bojone Nabi, itu istrinya Nabi SAW.
Ya, jadi bibinya beliau dinikahi oleh Nabi SAW. Makanya pernah diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud tatkala Abdullah bin Mas'ud itu sering menginap di rumah bibinya ketika Nabi lagi jatah nginep di situ. Ya, ketika Nabi lagi jatah nginep di rumahnya Maimunah, Abdullah bin Abbas sering ikut bermalam di situ bersama Nabi dan Maimunah. Karenanya diriwayatkan tentang bagaimana Nabi ketika malam bangun untuk melaksanakan salat malam, ya kaifiyahnya Nabi melaksanakan salat malam itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa dhammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Suatu ketika Nabi pernah memeluk Abdullah bin Abbas di dadanya. Ya, pernah memeluk Abdullah bin Abbas di dadanya. Wa qala, seraya Nabi mengatakan, Allahumma allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah dia tentang hikmah. Dalam riwayat yang lain, Alkitab. Ya Allah, ajarkan dia tentang Alkitab. Jadi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu hina wada'a lahu wudu'ah. Dan Nabi juga pernah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, yakni berdoa kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas pernah menyiapkan wuduknya Nabi SAW. Ya, sebuah doa yang masyhur. Nabi mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia tentang agama ini dan pahamkan dia, ajarkan dia tentang ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Doanya Nabi makbul. Temenan Abdullah bin Abbas menjadi seorang mufassir dari kalangan para sahabat. Nanti diriwayatkan bagaimana orang sekelas Umar ibn Khattab itu mengambil ilmu tafsir dari Abdullah bin Abbas. Ya, tatkala nggak tahu tentang tafsir suatu ayat, Umar bin Khattab meskipun lebih senior daripada Abdullah bin Abbas, nggak malu untuk bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Padahal selisih jaraknya itu jauh antara Umar dengan Abdullah bin Abbas. Tapi yang namanya ilmu itu tetap diambil dari orang-orang yang memang kompeten di situ. Kemudian fakana bihadad du'a al-mubarak hibral ummah fi nashri tafsir wal fiqh. Dengan doanya Nabi yang sangat berkah ini, Abdullah bin Abbas menjadi seorang ulama di umat ini. Ya, habrul ummah. Beliau punya julukan habrul ummah, ulamanya umat ini. Yaitu dalam menyebarkan ilmu tafsir, mengajarkan ilmu tafsir dan agama. Hai waffaqahu Allah ta'ala lil hirsi 'alal ilmi wal jiddi fi talabihi was sabri 'ala talaqihi wa badlihi. Abdullah bin Abbas diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberi taufik sehingga Abdullah bin Abbas ini menjadi orang yang semangat menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bersabar pahitnya menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rela untuk melepaskan masa-masa muda atau masa kekanak-kanakan yang penuh dengan canda tawa, masa anak-anak yang harusnya bermain, itu semua direlakan untuk dihilangkan oleh Abdullah bin Abbas. Saking semangatnya beliau dalam menuntut ilmu. Karenanya Abdullah bin Abbas termasuk diantara orang-orang yang juga banyak meriwayatkan hadis. Ya, termasuk orang sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Fanala bidzalika makanan 'aliyan. Dengan itulah Abdullah bin Abbas itu memperoleh posisi yang tinggi, posisi yang mulia. Hatta kana Amirul Mukminina Umar ibn Khattab yad'uhu ila majalisihi wa ya'khudhu biqaulihi. Sampai-sampai sekelas Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu pernah memanggil atau sering memanggil Abdullah bin Abbas di majelis-majelisnya. Maksudnya di dalam rapat-rapatnya Umar itu, pertemuan-pertemuannya Umar, kan khalifah Umar ini. Nah, kalau ada rapat, kalau ada pertemuan-pertemuan, itu yang dipanggil Abdullah bin Abbas hadir juga di situ. Faqala al-muhajirun, maka sebagian orang-orang muhajirin ketika itu mengatakan, ala tad'u abna'ana kama tad'u ibna Abbas. Wahai Umar, perlukah kami memanggil anak-anak kami juga sebagaimana kau mengikut sertakan Abdullah bin Abbas di majlis ini? Kok cuman Abdullah bin Abbas tok? Ya kan banyak sahabat-sahabat yang lain. Ini mereka bertanya seperti itu kepada Umar karena mereka tidak tahu tentang bagaimana mulianya posisi Abdullah bin Abbas ini. Faqala lahum, maka Umar mengatakan kepada mereka, dzakum fatal kuhul lahu lisanun saul wa qalbun aqul. Abdullah bin Abbas ini adalah seorang pemuda
al-kahul, yaitu yang matang. Ya, seorang pemuda yang sudah matang usianya. Lahu lisanun saul, lisannya itu senantiasa bertanya. Maksudnya dahulu ketika bersama Nabi, dia itu sering bertanya kepada Nabi tentang permasalahan agama. Wa qalbun aqul, ya, dan pemikirannya itu cerdas, ya, visioner. Abdullah bin Abbas ini. Thumma da'ahum dzata yaumin. Pada suatu ketika di zamannya Umar ini, Umar pernah mengundang orang-orang sahabat-sahabat yang lain. Fa'adkhalahu ma'ahum liyuriyahum minhu ma ra'ahu. Kemudian didatangkan Abdullah bin Abbas supaya mereka itu paham kenapa Umar itu kok mesti mengikut sertakan Ibnu Abbas dalam pertemuan-pertemuannya. Apa kata Umar? Umar ngetes sahabat-sahabat yang lain, ngetes orang-orang yang lain. Umar bertanya, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala?" Apa pendapat kalian tentang firman Allah ini? Umar membacakan firman Allah, yaitu surah An-Nasr. Kata Umar ibn Khattab, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Apa tafsirnya ayat ini? Kemudian faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, umirna an nahmidallaha wa nastaghfirahu idza fataha alaina. Sebagian mereka mengatakan, oh, itu maksudnya kita diperintahkan untuk memuji Allah dan untuk beristighfar kepada Allah ketika kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk akal kan? Kita kalau diberi kemenangan oleh Allah, maka kita ini diperintahkan untuk memuji Dia dan minta ampun, beristighfar kepada Dia. Faqala Umar li ibni Abbas. Setelah mendengar sahabat gitu, Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Akadzalika taqul?" Apakah seperti itu juga tafsiranmu wahai Abdullah bin Abbas? Apakah seperti itu juga pendapatmu? Qal, Abdullah bin Abbas mengatakan, "La, enggak kayak gitu tafsiranku." Qal, "Fama taqul?" Kalau gitu apa pendapatmu tentang ayat tadi? Qal, nah, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayat itu maksudnya berbicara tentang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada kata-kata ajal di surat itu? Nggak ada kata-kata ajal. Tapi Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat tersebut itu tentang berbicara tentang semakin dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu Allahu lahu idza jaa nasrullahi wal fath fathu Makkah fadzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi tafsirnya kata Abdullah bin Abbas, yaitu Allah memberitahu kepada Nabi, Allah memberikan tanda kepada Nabi bahwa ketika datang kemenangan, pertolongan Allah kepadamu, dan ketika datang fatah, yaitu fathu Mekah maksudnya, maka tatkala peristiwa ini terjadi, ajalmu sudah dekat wahai Muhammad. Ya, ketika peristiwa itu terjadi, ajalmu sudah dekat wahai Muhammad. Maka kalau sudah seperti itu, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Rabbmu. Ya, wastaghfirhu, minta ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, karena dia zat yang maha pengampun atau menerima taubat. Qala Umar, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Kata Umar, iya, tidaklah aku mengetahui tafsir ayat itu kecuali sebagaimana yang kau ketahui barusan. Dibenarkan sama Umar ibn Khattab. Wa qala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan, la ni'matur jumanul Quran Ibnu Abbas. Kata beliau, sungguh sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Padahal yang ngomong itu juga penafsir Al-Quran terbaik, Abdullah bin Mas'ud ini. Tapi itulah tawaduknya Abdullah bin Mas'ud, beliau memuji Abdullah bin Abbas sebagai penafsir Al-Quran yang terbaik. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, lau adraka asnanana ma asyarahu minna ahad ay ma kana nadhiran lahu. Seandainya usianya Abdullah bin Mas'ud ini, yaitu menyaingi usia kita, sudah sampai pada usia kita, karena Abdullah bin Mas'ud lebih tua daripada Ibnu Abbas. Seandainya usianya dia ini
setara dengan usia kita, maka niscaya tidak ada yang bisa menandingi ilmunya dia. Ya, tidak ada yang bisa menandingi, menyetarai ilmunya dia. Hadza ma'a anna Ibnu Abbas asya ba'dahu 36 sana. Abdullah bin Abbas ini usianya itu hidup 36 tahun setelah Abdullah bin Abbas. Ya, hidup 36 tahun setelah Abdullah bin Abbas. Fama dhannuka bimaktasaba ba'dahu minal ilm? Bagaimana juga kalau misalnya Abdullah bin Abbas itu usianya lebih panjang daripada itu? Atau bagaimana lagi sahabat-sahabat yang usianya lebih panjang daripada itu? Tentu ilmu yang didapatkan lebih banyak lagi. Itulah para sahabat, mereka menghabiskan usianya, menghabiskan waktu yang Allah berikan di dunia untuk perkara-perkara yang memang bermanfaat bagi mereka di akhirat. Ya, alangkah jauhnya kita, ana, antum, dari sikap para sahabat yang banyak membuang waktu-waktu yang kelak itu semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh mereka akan ditanya di hari kiamat tentang nikmat-nikmat mereka. Salah satunya adalah nikmat waktu, di mana Nabi SAW juga mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia menyia-nyiakannya, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu. Wa qala Ibnu Umar lisailin sa'alahu an ayah. Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibn Khattab, itu pernah ditanya tentang tafsir satu ayat. Jadi ada orang datang kepada beliau tanya tentang tafsirnya satu ayat. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Intaliq ila Ibni Abbas. Ente pergi ke Abdullah bin Abbas. Ya, kau pergi saja ke Abdullah bin Abbas. Fas'alhu, dan tanyakan kepada dia tafsirnya. Fa innahu a'lamu man baqiya bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh dia itu Abdullah bin Abbas itu adalah orang yang paling tahu. Ya, di antara para sahabat-sahabat, orang yang hidup di antara para sahabat-sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu itu, yang paling tahu tentang tafsirnya ayat adalah Abdullah bin Abbas. Wa qala Atha, berkata seorang tabi'in yang bernama Atha ibn Rabah, ma ra'aitu qad akrama min majlis Ibni Abbasin fikhan wa a'dhama khasyatan. Kata beliau, para tabi'in mendapati zamannya para sahabat tentu, karena mereka murid-muridnya sahabat. Kata Atha, aku tidak pernah melihat ada satu majlis yang lebih mulia ilmunya, yang lebih mendatangkan takut kepada Allah daripada majlisnya Abdullah bin Abbas. Jadi majlis yang di situ ilmunya, ilmu yang diajarkan di situ itu mendatangkan khasyah, mendatangkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tidak ada majlis yang lebih mulia di zaman tersebut daripada majelisnya Abdullah bin Abbas. Inna ashabal fiqhi indahu wa ashabal Qur'an indahu wa ashabal syi'ri indahu yusaddiruhum kullahum min wadin wasi'. Kata Atha ini, sesungguhnya orang-orang yang ahli fiqih itu keluar dari majelisnya Abdullah bin Abbas, muncul dari majelisnya Abdullah bin Abbas. Kemudian orang-orang yang paham Al-Quran, para mufassir-mufassir setelah Abdullah bin Abbas itu juga kebanyakan munculnya dari majelisnya Abdullah bin Abbas. Kemudian orang-orang yang pandai syair, artinya pandai berbahasa Arab, ahli-ahli bahasa Arab, itu juga munculnya dari majelisnya Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas mengorbitkan mereka semua dari tempat itu, ya, mengorbitkan para ulama-ulama itu dari majelisnya. Wa qala Abu Wa'il, berkata Abu Wa'il, khatabana Ibnu Abbasin wa huwa 'alal mausim. Dia cerita pernah suatu ketika itu Abdullah bin Abbas berkhutbah kepada kami ketika musim, ai walin 'ala mausimil hajj min Utsman radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Abbas itu pernah diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan menjadi pemimpin haji yang nanti berkhutbah ketika di mana? Di Arafah. Ya, ketika di Arafah. Ini zamannya Utsman bin Affan. Faftataha surat An-Nur. Beliau membuka khutbahnya dengan membaca surah An-Nur.
Faja'ala yaqra wa yufassir, dibaca sama Abdullah bin Abbas dan ditafsirkan surat Nur tadi. Faja'altu aqulu ma ra'aitu, maka kata Abu Wa'il ini, aku mulai berkata-kata di dalam hatiku. Apa yang aku lihat itu, aku mulai mengucapkan wala sami'tu kalama rajulin mithlah. Gak ada orang yang pernah mengucapkan seperti ucapannya Abdullah bin Mas'ud ini, Abdullah bin Abbas ini. Walau sami'tuhu Faris warum wa Turk la aslamat. Seandainya orang-orang Persia, seandainya orang-orang Romawi dan orang-orang Turk, orang Turk itu bangsa Mongol ya, Turk itu maksudnya bangsa Mongol. Yang ketiga bangsa ini ketika zaman tersebut adalah bangsa yang kafir. Kalau Turk sekarang ya bagian apa dekat Persia itu yang tan-tan-tan gitu loh, Uzbekistan, Kazakhstan, iya, daerah Balkan. Itu bangsanya disebut bangsa At-Turk. Itu ya kalau sekarang Turki itu campuran. Mereka berpindah dari sana ke Konstantinia, ke Konstantinopel. Orang-orang Turki sekarang. Tapi mereka asalnya itu di daerah situ, yang tan-tan itu tadi. Itu dulu di zaman beliau itu adalah kaum yang kafir, sama seperti Persia dan sama seperti Romawi. Kata Abu Wa'il ini, seandainya orang Persia, Romawi dan bangsa Turk itu mendengarkan ucapannya Abdullah bin Abbas, sungguh mereka akan masuk Islam. Wa wallahu Uthman ala mausimil haji sanata khamsin wa thalathin. Peristiwa itu terjadi ketika Uthman mengangkat Abdullah ibn Abbas di musim haji tahun 35 Hijriah. Wa wallahu Ali alal Basrah. Ali juga mengangkat Abdullah bin Abbas menjadi gubernur di Basrah di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Falamma qutila madha ilal Hijaz. Tatkala Ali bin Abi Thalib terbunuh, maka Ibnu Abbas kembali ke Hijaz, kembali ke Mekah dan Madinah. Faqama fi Makkah. Dia pun tinggal di Mekah, Abdullah bin Abbas ini. Thumma kharaja minha ila Taif. Kemudian berpindah dari Mekah ke Taif, enggak jauh dari situ. Famata fiha, dan meninggal di Taif sana 68 an 71 sanah. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di usia yang ke-71 ya, radhiyallahu taala anhuma. Coba sebutkan satu hadis yang antum ketahui yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Satu saja. Bismillah. Ada hadis yang terkenal yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'innya, yaitu Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Apa lanjutannya? Ihfadhillaha yahfadka. Nah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu hadis yang sangat masyhur dan sangat syarat dengan faedah-faedah yang luar biasa. Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain, saya ingin menceritakan tentang salah satu prestasi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, selain yang kita sebutkan tadi, yang itu justru menunjukkan beliau ini memang benar-benar seorang mufassir Al-Quran, seorang penafsir Al-Quran yang sejati, yaitu kisah tentang bagaimana Abdullah bin Abbas pernah diutus oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk berdebat dengan kaum apa? Khawarij. Sudah tahu kisahnya? Tahu ya? Tahu, ya jauh nek tahu enggak usah. Assalamualaikum. Baik, kisah tentang Abdullah bin Abbas yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendebat orang-orang Khawarij. Tapi kita baca riwayatnya. Ini kita ambilkan dari kitab Anwar Masarij bifawaidi atau bifawaida munadharah Ibni Abbas lil Khawarij, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ali ibn Hasan
ibn Abdul Hamid Al-Halabi hafizahullah ta'ala. Diriwayatkan lamma tazalat ay kharajat al-haruriyah, tatkala kelompok khawarij mereka itu khuruj, ya, memisahkan diri dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan mereka mengambil base camp, mengambil markas di daerah Haruriyah, Harura, makanya mereka disebut sebagai Haruriyah. Nah, Harura itu ada di Irak sana. Ngambil base camp, jadi tempat kumpulnya mereka di situ. Wahum sittatu alaf, mereka jumlahnya sekitar 6.000. Orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Ali ini jumlahnya sekitar 6.000. Ini pasca terjadinya tahkim, arbitrase, perjanjian damai antara pihaknya Ali dengan pihak siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan pasca peperangan As-Siffin. Wa ajma'u ay yakhruju ala Ali ibni Abi Thalib wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Mereka bersepakat nih, 6.000 orang ini, bahlul-bahlul ini, mereka bersepakat untuk memisahkan diri dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pendukung-pendukungnya. Wa kana la yazalu yaji'u insan ja'ala ya'tihi ar-rajul fayaqulu ya amiral mu'minin innal qauma kharijuna 'alaik. Senantiasa Ali itu didatangi oleh orang-orang mengabarkan tentang orang Khawarij yang memisahkan diri dari mereka. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya mereka itu, yaitu orang-orang yang ada di Harura itu, mereka memisahkan diri darimu. Ya, mereka memisahkan diri darimu. Kata Ali, da'hum, wis jarno, wis biarkan mereka, hatta yakhruju, biarkan mereka sampai mereka melakukan tindakan-tindakannya, sampai mereka benar-benar memberontak. Fa inni la uqatiluhum hatta yuqatiluni, sesungguhnya aku tidak akan memerangi mereka sampai mereka memerangi aku. Biarkan saja, ya, sampai mereka benar-benar memberontak. Wa sawfa yaf'alun, dan kelak mereka akan melakukan itu beneran. Kata Ali, fakanu fi darin i'tazalu ala hidatihim, mereka berada di satu rumah, ya, ada satu tempat gitu yang, ya, mereka terpisah-pisah di tempat tersebut. Falamma kana dzata yaumin ataituhu salat adz-dzuhur. Kata Abdullah bin Abbas, ketika suatu hari aku mendatangi Ali bin Abi Thalib tatkala waktu zuhur. Faqultulah, aku katakan kepada Ali, ya Amirul Mukminin, abrid anis shalah. Wahai Amirul Mukminin, dinginkan suasana, tunda salat sampai cuaca dingin. Nah, ini termasuk sunnah, ya. Tapi kalau di sini kayaknya jadi aneh gitu. Pernah dengar antum menunda sholat karena cuaca yang ekstrim? Di cuaca kalau di Arab sana, kalau lagi panas-panasnya itu sampai 50 derajat ketika zuhur itu. Maka ditunda sholatnya 1 jam, ya, ditunda 1,5 jam misalnya, sampai panasnya itu sudah mulai reda. Bukan terus ditunda sampai maghrib kayak adem itu, enggak, ya, ditunda sewajarnya, tidak terlalu terik panasnya itu. Itu karena dulu memang kondisinya seperti itu, ya, mengharuskan seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, ya, masya Allah ada AC-nya, ya. Tapi nggak usah heran kalau ada sunnah seperti itu. Nah, ketika itu memang cuaca lagi terik, kata Abdullah bin Abbas, tunda sholat dulu. La'ali atiha ula'il qaum fa'ukallimahum. Wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, aku akan mendatangi mereka, yaitu akan mendatangi orang-orang Khawarij, dan aku akan berbicara dengan mereka, akan berdiskusi dengan mereka. Ali mengatakan, inni atakhawwafuhum alaika, aku khawatir, mengkhawatirkan engkau terhadap mereka, wahai Abdullah bin Abbas. Kata Ali, qultu kalla insyaallah wa kuntu rajulan hasanal khuluq la udhi ahadan. Kata Abdullah bin Abbas, insya Allah nggak apa-apa, ya, insya Allah tidak ada apa-apa. Aku adalah seorang yang, kata beliau, aku adalah seorang yang berpenampilan bagus, berakhlak mulia, jadi insya Allah mereka tidak akan mengganggu aku. Artinya Abdullah bin Abbas tahu orang-orang Khawarij ini masih menganggap Abdullah bin Abbas sebagai nice person, sebagai orang yang baik, sehingga kalaupun aku mendatangi mereka, yaitu insya Allah mereka tidak akan mengganggu aku, tidak akan menyakitiku. Beda dengan Ali, kalau Ali yang ke sana, entek, habis sudah Ali, babak belur di situ. Tapi kalau Abdullah bin Abbas ini masih dihormati sama orang-orang Khawarij.
Kemudian beliau melanjutkan ceritanya. Fa'idina li, Ali bin Abi Thalib mengizinkan aku. Jadi orang itu harus izin dulu kepada pemimpin, ya, izin dulu kepada penguasa, ya, untuk mendebat suatu kaum yang memang di situ membahayakan. Falabistu ahsana ma aqdiru alaihi min ahsani ma yakun min hadhil yamaniyah min hulalil yaman wa tarajjaltu. Maka Abdullah bin Abbas berdandan dengan sebaik-baik dandanan. Ya, duduk ate budal manten iki jamaah. Berdandan dengan sebaik-baik dandanan. Dia pakai pakaian yang terbaik, yaitu pakaian-pakaian yang dia dapatkan dari Yaman. Kalau kita sekarang pakaian impor, dipakai sama Abdullah bin Abbas. Ini bukan mau ketemu harim ini, mau ketemu ahli bid'ah. Ngapain Abdullah bin Abbas pakai baju bagus? Ada nanti tujuannya, ya, ada tujuannya di situ. Kemudian aku pun jalan. Diriwayatkan dari Abu Zumail, karena Ibnu Abbas jamilan jahiron. Abdullah bin Abbas berpenampilan jamil, indah sekali penampilannya. Thumma dakhaltu alaihim. Kemudian Abdullah, singkat cerita, Abdullah bin Abbas sampai ke Harura, base campnya orang-orang Khawarij itu. Aku pun masuk kepada mereka. Wahum mujtami'una fi darihim. Mereka lagi kumpul di tempat mereka itu. Yakulun. Sebagian riwayat mengatakan mereka lagi makan siang. Sebagian lain mengatakan qailun. Mereka lagi qailulah. Ya, lagi kelesetan lah bahasa kita ya. Fi nahri dhahira nisfan nahar. Di waktu pertengahan siang. Fadakhaltu ala qaumin lam ara qauman qattu ashadda ijtihadan minhum. Ini Abdullah bin Abbas cerita sendiri ya. Aku pun masuk menemui mereka dan aku tidak pernah melihat suatu kaum yang benar-benar mereka itu bersungguh-sungguh dalam ibadah seperti kaum Khawarij. Ini Abdullah bin Abbas sendiri yang menyaksikan bagaimana kaum Khawarij itu bersungguh-sungguh dalam ibadah. Aku nggak pernah menemukan satu kaum yang bersungguh-sungguh dalam ibadah melebihi kesungguhannya orang-orang Khawarij dalam ibadah. Tapi di dalam Islam itu bukan banyak-banyakan ibadah, ya, bukan ake-akean ibadah, enggak. Tapi di dalam Islam yang lebih diperhatikan adalah kualitas, bukan kuantitas. Ngapain banyak-banyak ibadah kalau itu bukan di atas ilmu, tapi di atas kejahilan, bukan malah mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan keburukan. Seperti ucapan Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki, lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ya, maka yang diperhatikan adalah kualitas, bukan kuantitas. Allah mengatakan, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah tidak mengatakan aktsaru amala, yang paling banyak ibadahnya. Nah, Khawarij banyak-banyak ini ibadah. Bahkan para sahabat kalah. Sampai-sampai Nabi mensifatkan tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a a'malihim. Kalian wahai para sahabat, ini para sahabat ya, yang diajak ngomong sama Nabi ini para sahabat. Antum tahu bagaimana para sahabat ibadahnya? Nabi mengatakan kepada mereka, kalian wahai para sahabat, kalau melihat ibadahnya orang Khawarij, salatnya orang Khawarij, puasanya orang Khawarij, kalian melihat ibadah kalian sendiri itu kayak nggak ada apa-apanya. Ini tok ibadahku ya. Kalian merasa belum melakukan ibadah. Para sahabat ini, apalagi kita. Ya, maka sekali lagi yang diutamakan bukan kuantitas tapi kualitas. Bagaimana kesungguhan orang-orang Khawarij dalam beribadah yang disaksikan oleh Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas menuturkan, aidihim wa rukabuhum ka'annaha safinul ibil. Tangan-tangan mereka dan dengkul-dengkul mereka itu seperti dengkulnya unta. Antum pernah tahu dengkulnya unta itu? Ya Pak, ngapal, ngeras, keras sekali. Di tangan mereka, dengkul mereka itu keras. Gara-gara apa? Banyak sholat. Gara-gara banyak sholat. Luar biasa ini orang-orang ini. Wa wujuhuhum mu'allamatun ay qarihat min atharis sujud. Wajah mereka itu banyak lukanya.
Ya, wajah mereka tuh banyak lukanya, yaitu luka maksudnya bekas-bekas sujud mereka. Zaman dulu bukan karpet, bukan bin kayak gini, enggak, sholatnya di atas batu yang keras, sehingga ketika selesai sujud terkadang berdarah, kegesrek watu apa sih, berdarah. Itu mukanya orang-orang Khawarij itu seperti itu, karena banyaknya mereka sujud. Alaihim qumusun murahhadatun, mereka itu punya pakaian-pakaian, ya, gamis-gamis mereka itu murahhadah. Murahhadah ini mughassalah, yaitu sering dicuci. Ya, saking seringnya dicuci. Bahkan di sini ditambahkan hatta takada antabla min dzalik, sampai-sampai seakan-akan bajunya itu sudah usang, nggak layak pakai itu. Nah, ini menunjukkan sifat apa ini? Zuhud. Orang-orang kan gitu. Klambine compang, semakin bambung semakin zuhud. Nah, ya. Zuhud luar biasa. Musyammirina, mereka menyingsingkan lengan-lengan mereka. Artinya mereka ini orang-orang yang giat beribadah. Kok melok-melok di sana? Musahamatun wujuhum minas sahar, bahkan wajah mereka itu terlihat terlihat lesu, ya, karena mereka itu sering begadang. Saking seringnya mereka itu begadang. Apa biasanya itu? Orang begadang kantung matanya gede. Atau bener itu? Ya, sering melekan kantung matanya jadi gede. Atau matanya memerah misalnya, karena seringnya mereka begadang. Ngapain begadang? Dulu bal-balan? Enggak. Iya, sholat malam, ibadah kepada Allah. Ini yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas. Fadakhaltu, maka aku pun masuk menemui mereka. Fasallamtu alaihim, dan aku mengucapkan salam kepada mereka. Ya, ini salah satu yang diambil oleh para ulama, dalil bahwa Khawarij itu masih muslim. Ya, orang-orang Khawarij itu masih muslim, kecuali diantara mereka yang hulu. Yang hulunya itu sudah terlalu berlebihan. Nah, ini dikafirkan oleh para ulama. Namun secara asal Khawarij ini muslim. Berbeda dengan Rafidhah. Rafidhah secara asal kufur, kafir mereka. Apalagi yang hulu tambah kafir. Ya. Faqalu, maka mereka pun menyambut Abdullah ibn Abbas. Sebagaimana tadi Abdullah bin Abbas ini gak ada apa-apa sama orang Khawarij. Artinya dihormati sama orang Khawarij. Marhaban bika ya ibn Abbas, selamat datang, welcome, ya, wahai Abdullah bin Abbas. Maja abika, apa yang membuatmu datang ke sini? Kata mereka. Wa ma hadhil hullah, dan pakaian apa yang kau kenakan ini? Tadi pakai pakaian apa tadi? Pakai pakaian bagus, pakaian Yaman, pakaian impor. Ini pakaian apa? Mereka memandang ente ini seorang sahabat, katanya ulama, tapi kok pakai pakaian yang mewah seperti ini. Boleh nggak pakai pakaian mewah itu? Boleh ya? Pakai mobil mewah boleh nggak? Pakai HP mewah boleh nggak? Boleh, mubah hukumnya. Ya, seorang itu tidak dipuji dan tidak pula dicela gara-gara dia menggunakan barang-barang yang mewah. Bahkan Abdullah bin Abbas sendiri mengatakan, kul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhta'atka ithnan. Kalian makan sakarepmu wis. Ya, kau makan terserah apa yang kau makan. Berpakaianlah dengan pakaian yang kau inginkan, terserah. Enggak apa-apa, mau pakaian mewah, pakaian sederhana, terserah. Selama tidak mengenaimu dua perkara. Ya, al-israf wal makhilah, yaitu berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan harta padahal masih ada keperluan yang lain, dan juga yang kedua kesombongan. Ada orang fulus, ya, tajir luar biasa, dia punya harta yang banyak, kemudian dia beli pakaian yang mahal. Boleh nggak? Boleh, selama tidak terpenuhi, selama tidak ada dua sifat ini, yaitu menghambur-hamburkan harta, dan yang kedua adalah kesombongan. Ya, tapi kalau dia memaksakan diri takalluf, sudah tahu dia ini pas-pasan, istrinya ini butuh makan, anaknya juga butuh pendidikan, anaknya juga belum bayar sekolah misalnya, tapi dia sok-sokan beli ini, beli mobil yang mewah, beli pakaian yang mewah, bahkan sampai rela utang, kredit, ya, pakai riba misalnya. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Kata Abdullah bin Abbas, mata ibuna alayya, apa yang kalian cela dariku? Kalian mencela aku gara-gara aku mengenakan pakaian yang bagus.
laqad ra'aitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu min hadhil hulal. Demi Allah, aku dulu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang lebih bagus daripada pakaian ini. Ente gak ketemu Nabi kan? Maksudnya Abdullah bin Abbas gitu. Anak ketemu Nabi, delok dewe aku. Nabi pernah pakai pakaian yang paling bagus. Bahkan ketika itu turun firman Allah surat Al-A'raf ayat 32. Allah mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakan kepada orang-orang yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang memang Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya. Itu dihalalkan sama Allah Azza wa Jalla. Terbantahkan sudah. Ini baru datang sudah dicela orang-orang Khawarij ini. Qalu fama jaa bika. Mereka bertanya lagi, apa yang membuatmu datang ke sini? Qultu, kata Abdullah bin Abbas, jitu uhaddithukum an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min indil muhajirin wal ansar. Aku datang untuk berdialog dengan kalian. Aku datang dari sisi para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa min indi sihri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku datang dari sisi menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi aku datang sini atas nama mewakili para sahabat dan mewakili menantu dan sepupunya Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Alaihim nazalal wahyi. Wahyu itu turun kepada mereka. Ini para sahabat-sahabat, mereka yang menyaksikan wahyu turun ketika itu. Wahum a'lamu bita'wilihi minkum. Maka merekalah yang paling tahu tentang tafsir ayat-ayat tersebut daripada kalian, wahai orang Khawarij. Wa fihim unzila. Terkadang ada ayat yang memang khusus turun kepada mereka. Wa laisa fikum minhum ahad. Tapi aku tidak melihat satupun para sahabat ada di barisan kalian. 6.000 orang, siji sahabat dak ono. Dan itu memang ciri Khawarij. Dari dulu sampai sekarang mereka enggak punya ulama. Yang ada juhala. Orang-orang yang modal teriak-teriak, modal kowar-kowar, itu yang dijadikan ulama sama mereka. Orang-orang yang cuman modalnya pekikan takbir Allahu Akbar, muncul-muncul tahu-tahu disebut sebagai ulama. Bahkan yang lebih konyol lagi, orang yang modal misu, orang yang cuman modal misu dianggap sebagai ulama. Matamu dicok apa itu, yang gitu, itu dijadiin ulama gitu. Nggak ada figur-figur ulama yang beneran. Nah, itu memang cirinya Khawarij dari dulu kayak gitu. Hanya Nabi SAW mengatakan, sayakhruju fikum qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Akan ada muncul di akhir zaman kepada kalian suatu kaum yang umurnya masih muda belia namun akalnya cetek. Nah, itu cirinya orang-orang Khawarij dari zaman ke zaman seperti itu. Nah, kalau lihat orang-orang Khawarij itu, orang yang punya pemikiran Khawarij, yang pertama kali muncul di benak kita ibahlul ini. Seperti sebagian orang yang menghalalkan pemberontakan kepada pemimpin. Kalau antum sudah belajar manhaj salaf yang benar, ngelihat hujjah syubhat-syubhat mereka, antum akan mengatakan, bahlul wong ini kok nggak paham agama. Seperti ada sebagian dai-dai yang terpapar pemikiran Khawarij. Ketika kita melantang mengatakan demonstrasi itu termasuk bentuk khuruj, termasuk bentuk pemberontakan kepada penguasa, yang itu sepakat para salaf mengharamkan, apa jawaban mereka? Tapi negara kita kan membolehkan. Pernah dengar subhat kayak gitu? Kalau di Arab wajar, demo itu nggak boleh. Karena di Arab itu memang sistemnya bukan demokrasi, sehingga nggak boleh demo itu. Tapi kalau di Indonesia kan sistemnya demokrasi, maka berarti demonstrasi, unjuk rasa itu dibolehkan, difasilitasi oleh pemerintah. Maka itu bukan termasuk memberontak kepada pemimpin. Ini subhatnya kayak gitu. Kita ngelihat kayak gitu, bahlul orang kayak gini. Emang kalau misalnya pemerintah membolehkan sesuatu, hukumnya jadi halal. Berapa banyak hal-hal yang dibolehkan sama pemerintah di negeri ini? Bank-bank riba boleh nggak? Dibolehkan nggak sama? Ya kalau nggak dibolehkan nggak buka mereka. Khomer, ya banyak perkara-perkara yang dibolehkan oleh pemimpin. Namun bukan berarti itu menunjukkan perbuatannya halal. Ya, ini justru pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah.
Kita dituduh menjilat kepada penguasa, senantiasa ikut apapun kata pemimpin. Enggak. Ya, kalau memang pemimpin itu memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan, kita nggak ngikuti. Pemimpin membolehkan demo, bahkan menyuruh untuk demo, maka kita tidak taat kepada pemimpin. Karena apa? Itu diharamkan. Ya, ini pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada satu orang pun sahabat di antara kalian. Ji'tu li uballighukum ma yaquluna anhum wa li uballighahum ankum. Aku datang untuk menyampaikan wasiat-wasiat para sahabat kepada kalian, dan nanti wasiat kalian tak sampai kepada para sahabat. Apa yang kalian katakan sekarang tak rekam, tak sampaikan kepada para sahabat. Famadha man hadar. Sebagian orang yang hadir di situ pergi. Ada Abdullah bin Abbas, pergi mereka. Wedi kena syubhat. Takut kena syubhat mereka. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, la tukhasimu Quraisyan. Saya ngali wae. Jangan kalian berdebat dengan orang Quraisy. Abdullah bin Abbas ini orang apa? Orang Quraisy. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, ya, balhum qaumun khasimun. Orang-orang Quraisy itu memang suka berdebat. Allah loh yang mengatakan gitu. Tuh lihat, berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Tahu enggak maksudnya? Mereka mengatakan jangan debat sama orang Quraisy. Maksudnya Abdullah bin Abbas ini. Karena Allah mengatakan dalam surah Az-Zukhruf tadi, balhum qaumun khasimun. Sungguh mereka ini, orang-orang Quraisy ini adalah kaum yang suka berdebat. Artinya mendebat kebenaran. Sudah, tinggalkan dia. La tuhaddithu, jangan kau berdialog dengan dia. Tapi sebagiannya tetap melayani Abdullah ibn Mas'ud. Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas. Dan kita singkat, Abdullah bin Abbas bertanya kepada mereka, lima tukaffiruna aliyan. Wahai orang-orang Khawarij, kenapa kalian mengkafirkan Ali? Mereka mengatakan, qalu li thalath, kami mengkafirkan Ali karena 3 alasan. Yang pertama, kata mereka, fa innahu hakkamar rijala fi dinillah wallahu ta'ala yaqul inil hukmu illa lillah. Ali bin Abi Thalib menyerahkan putusan hukum kepada orang. Jadi orang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara sama Ali. Maksudnya siapa? Bukan. Ini setelah perang Siffin terjadi tahkim, arbitrase antara pihak Ali dengan pihak Muawiyah. Pihak Muawiyah mengutus siapa? Amr ibn al-As. Pihak Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari. Nah, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, pihak yang berseberangan ini, mereka menyerahkan putusan hukum kepada 2 orang ini. Wis, kalian yang menjadi hakimnya. Gimana ini kelanjutan perkaranya ini? Antara pihak Ali dengan Muawiyah, aku serahkan semua kepada 2 orang ini. Padahal yang jadi hakim itu, yang memutuskan perkara harusnya siapa? Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, satu, Ali kafir. Karena dia berhukum selain hukum Allah. Kemudian yang kedua, kata mereka, qatala aqwaman walam yasbi nisa'ahum walam yaghnam amwalahum fala in kanu muslimin faqad hurrima alaihi qitaluhum wala in kanu kuffara faqad halat lahu nisa'uhum wa amwaluhum. Kata mereka, Ali bin Abi Thalib memerangi suatu kaum, maksudnya memerangi Aisyah, kemudian Az-Zubair dan Talha bin Ubaidillah dalam perang apa? Perang Jamal. Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, tapi Ali ini aneh. Ali memerangi suatu kaum yang kalau kaum yang diperangi Ali ini, Aisyah dan kawan-kawan ini adalah orang muslim, menurut Ali dia orang muslim, harusnya haram hukumnya memerangi orang muslim, ya enggak? Tapi kalau Ali menganggap itu orang kafir, tapi kenapa setelah selesai perang, Ali kan menang, kenapa kok enggak diambil ghanimahnya? Kenapa kok wanita-wanitanya enggak dijadikan tawanan kayak Aisyah? Dimulai ambil Ali bin Abi Thalib, dipulangkan ke Mekah sama Ali bin Abi Thalib. Ini yang diperangi sama Ali ini apa sih? Mukmin atau kafir gitu loh? Nggak jelas Ali ini. 2. Yang ketiga, kata mereka, tanazzala an amiril mu'minina fit tahkim. Ali bin Abi Thalib melepaskan jabatannya sebagai Amirul Mukminin ketika peristiwa tahkim, yaitu perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan.
Ali bin Abi Thalib menghilangkan statusnya sebagai Amirul Mukminin dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak itu. Dihilangkan sama Ali, cuman ditulis Ali bin Abi Thalib, nggak ditulis Amirul Mukminin. Kenapa? Karena Muawiyah itu masih belum membaiat Ali bin Abi Thalib, belum mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Sehingga Muawiyah nggak mau, pihak Muawiyah nggak mau. Kalau kami tanda tangani dengan tulisan Ali sebagai Amirul Mukminin, ya berarti kita mengakui Ali sebagai Amirul Mukminin kan? Nah ini kita ini belum mengakui Ali sebagai Amirul Mukminin. Sampai apa? Muawiyah ini menuntut apa kepada Ali? Pembunuhnya Utsman, ya, ditemukan dan dieksekusi. Baru aku membaiat Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali demi untuk perdamaian menghentikan peperangan, Ali menghapus titelnya sebagai Amirul Mukminin dalam perjanjian. Maka apa kata orang-orang Khawarij? Fa illam yakun Amirul Mukminin fahuwa Amirul lil kafirin. Kalau Ali menghapus statusnya sebagai Amirul Mukminin, ya berarti Ali adalah Amirul kafirin. Longor. Iya, ya cetek gitu kata Nabi kan. Kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul kafirin. Enak loh. Sama kayak orang-orang sekarang itu. Pemikirannya cetek. Ngelihat Raja Salman sama Donald Trump. Raja Salman ini memang antek-antek Amerika. Loh iso loh. Dengan hanya melihat gambar seperti itu, melihat peristiwa seperti divonis Raja Salman ini antek-antek Amerika. Ya, Raja Salman ini kafir, antek-anteknya Amerika. Nah, ini sama Khawarij zaman dulu sama sekarang sama-sama bahlulnya. Bahlulnya nggak hilang memang sifatnya itu. Cuman memang beda generasi. Tapi apa kata Abdullah bin Abbas? Dan anak ketika baca pertama ini jamaah. Dan antum coba bayangkan jadi Abdullah bin Abbas. Antum kalau jadi Abdullah bin Abbas ikut mereka nggak? Kena syubhatnya kayak gitu. Ali bin Abi Thalib tadi menyerahkan hukum kepada selain Allah, kemudian dia memerangi Aisyah, yang Aisyah ini kafir atau mukmin nggak tahu, kemudian dia menghilangkan statusnya sebagai Amirul Mukminin. Ana ketika pertama kali membaca ini, kalau ana yang jadi Abdullah bin Abbas melok, iyo memang kafir Ali, gabung aku sama kalian. Iya, kalau orang jahil yang ketemu sama syubhat seperti ini ikut terbawa dia arus. Karena para ulama kenapa memperingatkan kita untuk nggak duduk dengan ahli bid'ah? Ya gini, bahayanya seperti itu. Bahkan salah satunya Abdullah bin Abbas sendiri yang mengatakan la tujalisu ahlal bid'ah, ya, fa innaha mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk bersama bermajelis dengan ahli bid'ah, mendengarkan syubhat-syubhat mereka, karena itu bisa membuat hati kalian berpenyakit. Ya, kurang berapa menit ini? Jawabannya Abdullah bin Abbas mengatakan kepada mereka, Abdullah bin Abbas mengatakan, ara'aitukum law ajabtukum bi ayatin min kitabillahi muhkamah wa bi haditsin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadih ata'udun. Wahai orang Khawarij, gimana pendapat kalian kalau aku bantah kalian dengan ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas dan dengan hadis Nabi SAW yang terang benderang, kalian janji nggak mau tobat keluar dari pemikiran kalian itu? Qalu Allahumma na'am. Mereka mengatakan iya. Kalau kau bisa, kami akan tobat dari pemikiran ini. Amal ula. Adapun yang pertama, taquluna hakkamar rijala fi dinillah wallahu ta'ala yaqul inil hukmu illa lillah. Syubhat yang pertama, kalian mengatakan Ali tidak berhukum dengan hukum Allah ketika menyerahkan putusan kepada seorang manusia, yaitu seorang hakim. Padahal seharusnya yang memutuskan perkara itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawab sama Abdullah ibn Abbas, kata beliau, atahkimur rijal lihakmi dima'il muslimina awla am tahkimur rijali fi arnab thamanuhu rub'u dirhamin awla. Aku tanya kepada kalian, mana yang lebih utama? Menyerahkan hukum kepada hakim dalam perkara yang tujuannya untuk meredam tertumpahnya darah kaum muslimin, mana yang lebih utama? Perkara itu, ataukah menyerahkan hukum kepada seorang hakim untuk menentukan satu ekor kelinci yang dibunuh ketika berihram?
Ya, jadi satu kelinci buruan ketika dibunuh tatkala berihram itu putusannya diserahkan kepada hakim. Diserahkan kepada, padahal seekor kelinci ini harganya 1/4 dirham. Sepele, tapi Allah menyuruh untuk menyerahkan putusannya kepada seorang hakim. Yaitu maksudnya dalam surah Al-Maidah Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan-hewan buruan dalam keadaan kalian berihram. Faman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'uhu mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Barang siapa yang membunuh hewan buruan itu, maka dendanya adalah dengan dia membayar hewan buruan yang serupa, dan itu diadili hukumnya oleh 2 orang yang adil di antara kalian. Dicontohkan kelinci, harganya 1/4 dirham. Kalau dibunuh ketika ihram, maka yang memutuskan hukumnya siapa? Hakim. Padahal cuma kelinci. Lah ini Ali bin Abi Thalib menyerahkan hukum kepada seseorang tujuannya untuk meredam apa? Meredam tertumpahnya darah. Mana yang lebih utama? Mereka mengatakan, ayo lihatni dima'il muslimin. Iya sih, untuk meredam itu yang lebih utama. Contoh yang kedua, at-tahkimur rijal lihatni dima'il muslimina aula am tahkimur rijali li islahi bainar rajuli wa imra'atihi aula. Mana yang lebih utama? Memutuskan hukum kepada seseorang untuk meredam tertumpahnya darah, atau memutuskan hukum kepada seseorang untuk islah antara suami dan istri. Ya, ala in syi'tum taqra'una qaulahu ta'ala. Kalau kau mau, simak firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kalian khawatir terjadi sengketa antara suami dan istri, utuslah hakim dari pihak suami dan utuslah hakim dari pihak istri. Kalau mereka berdua memang ingin islah, Allah berikan taufik kepada mereka untuk berdamai. Suami istri cuma satu rumah, tapi disuruh putusannya hakim. Nah, ini apalagi perkara yang menyangkut darah kaum muslimin. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, ata'udun, apa kalian sudah tobat dari ini? Qalu Allahumma na'am. Yang pertama selesai sudah. Yang kedua, taqulun, kalian mengatakan Ali memerangi suatu kaum yang statusnya abu-abu. Kalau memang menurut Ali kaum tersebut itu muslim, harusnya Ali gak boleh memerangi mereka, haram hukumnya. Tapi kalau ternyata yang diperangi Ali itu adalah kafir, kenapa Aisyah gak dijadiin tawanan? Kenapa hartanya Aisyah tidak dijadikan ghanimah? Maka dijawab oleh Abdullah bin Abbas, ya, akuntum turidun an ayyaj'ala aliyun ummahu ummal mu'minina Aisyah tasabyan wa ayyakhudha amwalaha ghanimatan in qultum na'am faqad kafartum billahi binassil Qur'an an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Aku tanya kepada kalian, apa kalian menginginkan Ali bin Abi Thalib ketika selesai perang menawan ibunya sendiri, yaitu siapa? Aisyah, yang itu juga ummul mukminin, ibu-ibu kalian. Kalau kalian mengatakan iya, harusnya Ali menawan Aisyah, menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang, wallah kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan bahwa istri-istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin. Ya, tadi ayatnya wan nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibundanya orang-orang beriman. Atau kalian menganggap Aisyah bukan ibunya orang-orang beriman, maka sama saja kalian kafir. Ayo, pilih mana? Kalian bingung antara dilema antara dua hal. Atakhrujuna min hadza, kalian tobat dari ini? Qalu Allahumma na'am. Yang ketiga, ya, mereka menganggap Ali menghilangkan sifatnya sebagai Amirul Mukminin ketika perjanjian damai dengan Muawiyah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Laqad tanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sifatir risalah yaumal Hudaybiyah. Loh, kalian enggak tahu dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melepaskan jabatannya sebagai Rasulullah, sebagai sang utusan Allah ketika perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi mau umrah,
dicegat sama orang-orang kafir Quraisy, gak oleh melbu. Ya, kemudian singkatnya, kalau diceritain panjang, singkatnya tulis perjanjian damai yang dikenal dengan Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yaitu dengan pihaknya orang Quraisy, Suhail ibn Amr. Ketika itu, dan uniknya jamaah, yang meriwayatkan tentang Sulhul Hudaybiyah, Al-Bara ibn Azib, dia mengatakan yang mencatat poin-poin perjanjian itu Ali sendiri. Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi memerintahkan kepada Ali, ya, uktub hadza ma qada alaihi Rasulullah Muhammad SAW. Tulis wahai Ali, inilah putusan yang ditetapkan oleh Muhammad sang utusan Allah. Suhail bin Amr, perwakilan orang Quraisy menolak, jangan ditulis Rasulullah. Kalau kalian tulis Rasulullah, ya, ma sadatnaka anil baiti wa ma qatalnak, kami nggak akan mencegahmu di sini. Kalau kau tulis Rasulullah terus tak tanda tangani, ya berarti kami mengakui kau utusan Allah. Fadl masuk Mekah, nggak tak halangi kalian. Dan kami nggak akan memerangi kalian dulu. Ngapain kami perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain kalau aku mengakui kau itu Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ya Ali, umhu Rasulullah. Wahai Ali, busepen itu Rasulullah itu. Dibusep sama Nabi SAW. Ali nggak mau dibusep sama Nabi SAW. Seraya mengatakan, wallahi inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni. Demi Allah, aku tetap seorang Rasulullah meskipun kalian mendustakan aku. Tapi untuk perdamaian, untuk berjalannya perjanjian damai ini, Nabi rela menghapus Rasulullah. Maka kata Abdullah bin Abbas, atanazala Rasulullah an sifati risalati yaumal Hudaybiyah lisulh wala yatanazala Ali an sifatil imarah lisulh. Lah Nabi saja boleh untuk menghilangkan statusnya sebagai Rasulullah demi perjanjian damai. Lah kok Ali nggak boleh menurunkan statusnya sebagai Amirul Mukminin? Ata'udun, kalian tobat dari ini? Qalu Allahumma na'am. 4.000 orang tobat dari itu. Ya, yang lain masih gendeng. Ya, sisanya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di perang apa? Nahrawan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka